Baik. Udah mulai sibuk ya? Ya gitulah, habis COVID, sebagaimana biasa lah. Dan jogging juga sore ya? Nggak jogging sore lagi, karena sore ternyata kesibuk. Jogging pagi lah. Jogging pagi ya? Iya, jogging pagi. Bang, ini kan lagi marak banget nih kita bahas yang BUMN bersih-bersih. Itu ada beberapa hal yang menarik kami untuk ulas. Dan karena Abang merupakan salah satu suku juga di pengadilan niaga, jadi ya mungkin Abang bisa kita bahas dulu lah sedikit ini mengenai BUMN yang lagi bersih-bersih katanya. Itu entah bersih-bersih beneran atau cuci tangan kan kita nggak tahu ya Bang ya. Seperti yang kita ketahui kan saat ini banyak banget BUMN, kalau nggak salah ada 7 itu yang sedang dalam proses untuk maju ke pilot. Dan beberapa menempuh jalur pengadilan juga sebelum pilot ke PKPU. Dari mata Abang sebagai seorang kurator dan pengurus, karena beda nih kurator dan pengurus, baru tahu dari Bang Bambang kemarin. Abang melihat ini sebagai fenomena apa? Dan apakah ada perbedaan antara penanganan PKPU dan kepilotan antara perusahaan milik negara dengan yang swasta? Nah, kebetulan saya dari ini ya, orang tua kebetulan di BUMN. Saya tahu BUMN ini dari nasionalisasi tahun 57. Dan akhirnya diurus-urus tentara, akhirnya kemudian dibentuklah semacam setiap departemen untuk LPP, sampai kemudian masuk dikelompokkan ke dalam Kementerian BUMN. Sejarah seperti itu ya, bisa kita baca detailnya. Nah, untuk BUMN, awal mula mereka ini adalah usaha yang memang betul-betul diprotek. Artinya dalam tanda kutip dimanja lah. Dimanja, rugi, ditambal sama PBN, gitu-gitulah. Pokoknya selama ini pegawai ataupun karyawan BUMN merasa mereka itu dalam posisi zona yang nyaman gitu. Zona nyaman inilah yang membuat kadang-kadang kita terlena terhadap sektor bisnisnya. Yang makin kemari ternyata itu cukup menyedot PBN. Kita tahu setiap BUMN rugi dulu karena dimanja, itu harus ada penyertaan modal, penambahan modal dari pemerintah begitu. Jadi mereka ini ya udah kalau rugi kan punya negara, nggak akan rugi lah ini, nggak akan bangkrut lah, begitu dulu istilah yang saya dengar. Tapi makin belakangan kemanjaan itu mulai dikurangi mengingat beban PBN, sehingga dimulai dari awal tahun 2000 privatisasi BUMN. Privatisasi itu artinya diswastakan bener gitu, tidak lagi Anda melihat rugi-rugi terus, cobalah untung dulu gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau dari sisi SDM sudah cukup baik. Para teman-teman misalnya dari dulu mahasiswa yang masuk BUMN itu juga orang-orang yang baik, terbaik lah dalam arti akademiknya. Cuma nggak tahu begitu masuk mengalami kontaminasi, terdegradasi, kepentingan golongan ada, kepentingan politik, bahkan ketika disatukan ke kementerian dinamakan kementerian BUMN, tambah lagi ya saya lihat menurut media itu yang saya baca dari bancakan gitu segala macam lah, sehingga ini menjadi mengurangi kekuatan bisnisnya. Nah, kan kalau pohon yang baik itu hanya dilihat dari buahnya. Pohon yang baik itu dilihat dari buahnya, pastilah. Kita nggak usah lihat selidiki pohonnya dipupuk apa enggak, gini subur apa enggak perlu. Buahnya di mana? Nah, dari belakangan ini saya lihat memang hanya beberapa fenomena melihat BUMN sehat apa enggak usah terlalu sulit. Kalau misalnya BUMN bank misalnya, kalau saya lihat ATM-nya aja rusak-rusak, ini nggak berarti ini sudah indikasi ada yang di sini, ada ini yang masalah di sini. Kalau ke BUMN kontraktor misalnya, wah ini ada telat lah pengerjaannya, terminnya telat, sudah mulai nih.
kondisinya. Apalagi BUMN perkebunan. Dan kemudian orang tua di perkebunan, saya tahu perkebunan ini, kalau pohonnya memang begini kondisinya, kita tahu ini masalah. Gak usah kita tanya produksinya lagi lah. Nah, jadi ketika ini dilihat oleh pemerintah belakangan, ini berbahaya maksud saya, mengkhawatirkan dalam sisi APBN. Kedua yaitu tadi, maaf kata, dalam arti banyak sekali penggerogotan dari luar maupun penggerogotan dari dalam. Para direksi, maaf ya, ini direksi atau karyawan justru berkolaborasi dengan pribadi atau kepentingannya di luar, bahkan proyek-proyek itu juga produksinya dijual kepada yang begitu saja, sehingga ketika mau mengulang lagi produksinya, udah kehilangan modal kerja yang nggak ada dan sebagainya. Apalagi kemudian modal kerja dari utang nggak kebayar, terus begitulah. Dan saya memperhatikan, kebetulan saya juga beberapa ada di bank atau di perkebunan, saya melihat modal kerjanya selalu berkurang, karena apa? Bayar utang. Ternyata juga penjualannya juga. Nah ini kalau dari sisi ahli ditanya segala advisor itu, waduh, pokoknya semua udah mereka pakai. Tapi pelaksanaannya yang beradul. Kedua, saya lihat juga mental ya. Sudah ada jelas SOP-nya begini, dan tetap aja ini, tinggal ngelaksanain seperti ini. Saya bilang dalam manja tadi ya, Enggak, kalau sekarang, saya kontraktor ya, kontraktor. Apa sih proyek pemerintah? Sebenarnya tinggal perkebunan, begitu luas loh tanah. Saya lihat tanah luas, kok nggak untung? Berarti kan ada inefisiensi. Nggak usah kita tanya lagi inefisiensi ya, dalam keluar masuknya arus kas dan sebagainya lah, pengeluaran dan pemasukan. Itu aja paling sederhana lah kita. Nggak usah ahli lah seperti itu memprediksi. Sederhana. Dan mengapa? Itu kan tadi mental kita. Ternyata mental kita ini, BUMN ini mirip koperasi-koperasi yang sekarang berdiri juga. Kita bisa tanya loh, Kementerian Koperasi, orang-orang yang mau ngomong lah, ada nggak koperasi yang betul-betul langgeng? Aduh, sudah deh, kacau koperasi. Maaf kata ini, saya bukan cari datanya juga belum tapi saya melihat koperasi makin ini aja. Koperasi juga dulu biasanya seperti begini saja, enggak. Mental kita belum siap untuk bisnis as usual gitu loh ya. Kalau memang bisnis ya benar-benar lah. Nah, kita juga ada, saya lihat klien-klien swasta yang punya kebun misalnya, perkebunan, itu betul-betul mereka efisien banget. Nggak usah kita melihat perkebunan di BUMN, perkebunan swasta aja lah lihat. Itu sudah membanding loh, efisien banget. Nggak bisa ya seperti itu. Nah, berarti kan ada soal mental di sini, bukan soal teknis loh. Waduh, kita pintar ini Bu, kalau dari sisi itu. Nah, sekarang tidak lagi dibantu. Maaf, kalau Anda rugi, ya tanggung sendiri. Rugi. Kita menjalankan, bahkan DPR juga kritis. Wah, ini untuk apa duit? Kalau ada penambahan atau penyertaan modal pemerintah diajukan di APBN, ini untuk apa duit? Untuk bayar utang atau untuk modal kerja? Karena sebenarnya untuk penambahan modal itu intinya sebenarnya modal kerja, bukan nambah utang, bukan. Tapi ini sering jadi bancakan gitu loh. Jadi ya itu yang saya dengar dari media-media, kondisinya seperti itu. Bahkan teman-teman yang memang saudara di BUMN dan sebagainya, kadang-kadang ya kesal juga dengan manajemen yang kurang berani untuk menyetop atau mengefisiensikan perusahaannya, kurang berani. Itu yang kadang-kadang sekarang ini fenomena lah ya, bahwa tidak ada zona nyaman. Kalau kita pun masuk PNS juga, jangan coba-coba ada zona nyaman. Karena kita tahu PNS juga nanti ada sistem kontrak, ada begini, ada zona nyaman. Di BUMN juga kita udah mulai nanti ada zona nyaman. Nah, saya lihat juga kebijakan Kementerian BUMN sudah akan melepas 6 perusahaan BUMN. Tetapi mereka menunggu nih daripada kriteria yang ajukan Pak Eli. Atau Kementerian BUMN mengadakan likuidasi. Hitung-hitungan mana berat? Kalau likuidasi, waduh, ini mereka tanggung juga nih semua, apalagi karyawan. Tapi kebijakan dari Kementerian baca, ya karyawan lah kita salurkan ke BUMN lain. Dia kalau mau BUMN-nya,
karena soal efisiensi. Kalau kelebihan tenaga kerja bayar dari mana? Nah, sampai dia saudara saya juga yang di BUMN ada yang sampai gajinya tertunda. Gitu. Jadi sekarang bukan hal yang aneh bahwa BUMN itu sedang dalam tanda kutip banyak yang sakit. Itu fenomena yang saya lihat, dan pemerintah berusaha untuk menyehatkan bukan dengan menyuntik lagi, tapi dengan restrukturisasi sudah. Sekarang diholdingkan itu kan begitu, diholdingkan, ini diholding, tarik yang sejenis, di holding beberapa itu. Nah ini kan jadi anak perusahaan. Anak perusahaan ini maksudnya privatisasi, lu untung loh, kalau enggak ya bangkrut sendiri. Gitu, di holding ini justru bukannya mengamankan, tapi justru membebaskan para karyawan atau direksinya untuk ekspansi bisnis, mengutarakan bisnis supaya ini untung, nggak seperti dulu lagi. Untung nggak mungkin ini bangkrut. Ini dulu karyawan seperti itu. Sekarang nggak lagi, nggak boleh. Harus berusaha agar setiap BUMN itu untung. Pernah dulu di awal tahun 2000 dibentuklah strategi bisnis unit atau SBU atau unit bisnis strategis. Itu juga untuk memberikan kewenangan otoritas kepada masing-masing unit bisnis di sebuah BUMN itu untuk berkembang sendiri, untuk maju sendiri dalam bisnisnya. Nah ternyata ini juga kesulitan, karena sepertinya ada yang ada yang coba-coba coel segala macam lah dalam tanda kutip, sehingga ya itulah kondisi yang sekarang. Saya pikir ini cukup baik agar setiap direksi yang diangkat, walaupun ada unsur politik, ya, sadar bahwa kondisi BUMN itu sudah siap mau bangkrut atau Anda maju. Sudah begitu sekarang pemerintah. Jadi kalau bangkrut ya sudah, bangkrutin kalau masuk ditutup saja, sudah. Nggak perlu suntik modal, nggak perlu. Nah, justru kemarin kasus Garuda 7 triliun, yaitu karena menyangkut nama baik negara begitu ya. Nama baik ya eksistensi negara ada di dalam situ. Kok Garudanya bangkrut, tapi dulu dari maskapai Amerika juga dibangkrutin gitu bisa, nggak ada masalah. Yang penting ada lagi nanti badan usaha baru kok. Justru kita harus siap dengan perubahan. Nah seperti struktur BUMN sendiri, organisasi udah cukup baik Bu. Ada Kementerian BUMN, ada komisaris, ada dewan direksi lah. Ini semua saling ngawasin ini, stakeholders. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau di sini masing-masing ada ya, komisarisnya nggak kerja sebagaimana mestinya. Di Kementerian BUMN begitu datang nengok polisinya gimana? Polisinya gini-gini ini, main tutup mata aja. Direksinya apalagi ya sudah siap-siap ini terbang melayang. Belum lagi nanti ada minta sumbangan-sumbangan, donasi-donasi ataupun promosi iklan. Nah itu kan sebenarnya basicnya harus bisnis. Butuh nggak BUMN menyuntik sebuah event? Itu kan di bisnis. Kalau nggak ada duit ngapain? Terus apa feedbacknya ke kita kan? Itu saya pikir BUMN semua harus sudah siap-siap. Sekarang zaman era yang berbeda, bukan era berleha-leha lagi, tapi era yang sudah harus memajukan BUMN sendiri. Itu sudut pandang dari seorang kurator yang gemes selama ini. Ini bisnis sebenarnya kalau anak SMA suruh kerja keras, bisnis seperti ini, aduh bisa. Apa saja bisnisnya? Bank, oke. Mau itu bank daerah, mau itu bank BUMN pusat, punya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Semua nyimpen ke dia kok. Iya kan? Tabungan ada ke dia tinggal lakukan kredit. Udah ada masalah. Nggak perlu lagi marketing. Masukin. Sebenarnya kan gitu. Tapi terjadi apa yang terjadi di dalam itu? Kita udah lihat dari buahnya aja, gitu. Nggak usah kita gocek sana gocek sini. Ahli di dalam sudah ada, advisernya, sudah Bu. Pokoknya semua lengkap di BUMN ini sebenarnya. Hanya mau nggak mental kita, mau nggak bisnis BUMN as usual gitu. Itu Bu. Perbedaan proses penanganan PKPU dan kepailitan antara swasta dengan ini ya awal-awal berlakunya undang dulu ya, bahwa kadang kalau
Kan dulu dibilang BUMN itu nggak boleh dibalik. nggak boleh lagi, kalau diusahakan jangan, gitu kan. Ini soal negara, Ya. soal nama baik, dicegah ke sana ke sini, bahkan putusan pengadilan juga ya begitu. Padahal sederhana, dia itu adalah badan usaha, Ya. tunduk kepada undang-undang kepailitan secara lex specialis. Udah selesai. Nah, ternyata ditahan sana, ditahan sini. Kan kalau dari permohonan pilot, kalau si BUMN mau pilot berarti harus dengan izin lah yang otoritas. Tapi ini kan dimohonkan oleh kreditornya, nggak perlu izin. Mana ada izin lagi? Kalau dimohonkan oleh kreditornya kok, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang mungkin ada strategisnya nih harus dijaga. Nah, tapi kalau sebagai entitas bisnis seperti biasa itu sama kok dengan yang lain, nggak ada yang beda, saya. Masuk dari PKPU, jadi kaitan kan? Ini kan dua nih di Undang-Undang 37 2004. Ini PKPU, ini kepailitan. Apa sih PKPU? PKPU itu restruktur utang lah gitulah. Tapi ini kan pengurus, diangkatlah pengurus bersama direksi mengurus perusahaan. Setiap pengeluaran uang harus tanda tangan dari pengurus dan direksinya. Dan begitu diajukan proposal perdamaian, kreditornya kemudian menyetujui atau tidak. Itu saja. Kalau nggak setuju, maka dibatalkan perdamaiannya, ditolak. Maksud dia baik. Kalau dia setuju, maka terjadilah homologasi, dan itu adalah restruktur utang yang harus dia bayar. Nah, kalau sudah ada restruktur utang, sebenarnya ya harus efisiennya, ikat pinggangnya juga. Aduh, pokoknya Kencing kencang perut. Bahkan keluarga, anak istri mau terbang ke sana, nggak ada lagi fasilitas sebenarnya. Nggak ada, betul-betul uang itu untuk apa? Memperhatikan efisiensi dan bisnisnya terutama ya yang diperhatikan. Nah, kemudian kalau ditolak, ternyata rencana perdamaian ditolak, maka dia jatuh payung. Di 2010 ke sini itu rata-rata hakim kita itu tidak mau, ini rata-rata pendapatnya tidak mau untuk langsung ada permohonan baik, sehingga teman-teman yang mengajukan kepailitan melalui PKPU dulu. Jadi ada kebijakan seperti itu. Ada di regulasi mana, Pak? Nggak ada regulasi, tapi sudah menjadi apa ya? Kesepakatan karena ada terjadi kok dipailit padahal asetnya besar sekali. Masih bisa kok dia. Maka dari situlah ya kasus Telkom waktu itu kan. Telkom dan luar biasa. Sehingga para hakim dari Mahkamah Agung udah kita, kalau nggak salah ada SEMA itu kan, saya nggak terlalu perhatikan kembali karena udah berubah lagi, udah berubah. Nah, ini kalau bisa PKPU dulu, maka semua teman-teman mengajukan PKPU dulu, nggak langsung pilot. Ada beberapa memang langsung pilot. Ini kalau parah bener, perusahaannya parah langsung pilot. Tapi kalau masih biasa-biasa saja, disomasi juga tetap diam, tapi kita lihat tetap bekerja, tetap dari PKPU dulu. Dari PKPU apakah bisa merestrak, ada proposal perdamaian, kalau tidak nanti bisa pilot. Dari sini juga pengadilan juga agak sedikit safe lah dalam tanda kutip dari kritikan-kritikan. Kok berusaha sehat di pilot ini enggak? Dari PKPU kok proposal perdamaian oleh kreditornya ditolak, ya kan? Pilot. Maka si pengurus tadi bisa menjadi kurator atau diangkat kurator yang lain menambahkan dari pengurus tadi. Berbagai macam apalah variasi. Nah, tidak langsung menjadi kurator. Jadi pengurus bisa di kurator atau kurator baru. Ketika dia jatuh pilot dari proposal perdamaian yang ditolak dalam rapat itu. Itu kondisi yang masuknya BUMN ini karena ya itu tadi tidak. Kan kalau mencegah ya, kalau mencegah permohonan PKPU, debitornya langsung bayar krediturnya sehingga si kreditur yang harusnya menjadi pemohon atau ikut menjadi mengajukan bukti bahwa ada utang
itu menarik diri, tercegahlah itulah. Tapi kalau memang udah parah banget, nggak ada lagi debitur duitnya, usahanya juga udah kembang kempis, ya udahlah di KPU ya nggak akan pernah apa lagi nyuntik kreditur lagi dengan bayar begitu. Ya jatuhlah pilot. Pilot ini sebenarnya dalam kalimat kalau dari BPKPU yang sekarang itu lebih baik sebenarnya. Kalau PKPU itu kan mencoba untuk dia tidak jatuh, tetap jalan. Tapi kalau udah pilot, itu remuk banget gitu, diremukin semua kurator yang berkuasa. Direksinya nggak ada kuasa lagi, kurator yang berkuasa dan ujungnya adalah pemberesan. Istilah pemberesan ini istilahnya jual-jual atau dibagi, jual-jual aset dibagi secara pari passu atau proporsional kepada para kreditur. Bang, PKPU dan kepilotan ini kan kerap menjadi pintu masuk seseorang untuk atau badan hukum untuk menagih hutang. Ya. Apa pendapat Abang terkait itu? Justru lebih baik daripada gugatan non prestasi. Kenapa? Kalau gugatan non prestasi, bukan asas keadilan bagi kreditur lain, itu kan nggak ada. Nggak ada. Ditinggal, udah makan dia ada. Loh, hutang gue lagi. Udah aman, tar dulu. Sini aja yang gugat. Ini gugat lagi, ini gugat. Padahal banyak kreditur lain yang siap menunggu kapan dibayar. Tapi dengan adanya PKPU, dia siap dengan jadwal pembayarannya. Justru lebih memenuhi asas keadilan. Nah, kalaupun dibilang bahwa ini adalah sebuah instrumen untuk menyerang-nyerang perusahaan, lah, dia sendiri kok nggak efisien. Pengelolaan bisnisnya di mana? Utang mau, bayar nggak mau. Ini terjadi nih, bahkan sampai RT RW ini ribut. Gara-gara satu bapak-bapak utang sama tetangganya. Utang mau, bayar nggak mau. Itu gimana? Itu kan? Ini masalah utang yang harus dibayar. Hanya itu, that's it. Simple kan? Tapi kalau usahanya nggak efisien, ya gimana? Dan negara membuat instrumen seperti ini agar berkeadilan bagi kreditur lain. Jadi baik sebenarnya PKPU ini. Tetapi memang fenomena sekarang harusnya para teman-teman di sektor real, sektor bisnis itu harus sudah sadar bahwa ini kita bisnis ini kan selalu berubah harus selalu berubah terus sesuai perkembangannya. Kalau enggak dijatuhkan. Nah ini harus sudah siap, bukan harus dengan manja, nggak bisa lagi manja-manja sekarang. Harus sudah mandiri. Apalagi udah dihantam COVID ini ya? Apalagi dihantam COVID. Harus bangkit benar. Menurut Abang, bagaimana proses PKPU dan hasilnya homologasi yang benar? Bukan soal benar salah di sini, tepat atau enggak. Ya, yang tepat atau enggak di proses PKPU maupun pemilihan ya. Itu memang tergantung etika profesi yang dilakukan oleh kurator dan pengurus di PKPU. Kalau kurator dipilihkan gitu ya. Kalau pengurusnya menanamkan kalau kita bicara pengurus PKPU menanamkan asas bahwa kita nih goalnya perdamaian nih. Cuman nggak asal perdamaian, kita lihat juga usaha dari si debitornya, maksudnya bisnisnya. Kalau bisnisnya sudah tipu-tipu segala macam, emosi dari kreditor juga udah tinggi nih, muncak sampai banting-banting meja. Waduh, kita juga tidak bisa mencegah nih kreditor untuk tidak setuju terhadap proposal perdamaian. Nah, ini itu baik. Tapi pada dasarnya kita para pengurus, kalau dari pengurus PKPU itu sudah dididik bahwa tujuan PKPU adalah perdamaian, tidak dibangkrutkan. Hanya ini dari sisi pengusaha, bahwa iyalah kalau sudah PKPU serius dong bisnisnya gitu loh. Kadang-kadang ada yang suka bandel juga. Loh, ini kan pil pahit, Bu. Ini pil pahit. Kalau pil pahit ya pil pahit kan obat. Jelas obat, tapi jangan dilepeh gitu. Biarin lah ini, wow,
apalah segala macam dikata-katain oleh kreditornya. Nah ini akibatnya jadi masuk ke jurang kepailitan. Kalau udah kepailitan, apa yang mau dibikin? Bisnisnya nggak jalan, ya harus dijual asetnya. Di kepailitan memang ada going concern namanya, usahanya dijalankan terus. Tapi ada beberapa bisnis tertentu lah ya. Bisnis tertentu, nggak semua bisnis bisa langsung going concern, nggak bisa. Itu juga di analisa kreditor, setuju nggak kreditornya, kemudian apa hakim pengawas di mana, itu kan diajukan oleh debitor. Makanya perhotelan, gitu ya. Perhotelan bisa, jadi oke, biar hidup terus ini karyawan. Kayaknya lagi bagus ini, kamarnya juga masih bagus, semua masih bagus. Sayang dong kalau dimatiin gitu aja. Kan biasanya di kepailitan ini ketika itu kurator harus ancang-ancang untuk memphk karyawannya. Itu dulu biasanya dia pikir, gimana nih karyawan, hidupnya bagaimana, apakah sudah dirumahkan atau bagaimana kan begitu. Tapi kalau masih bagus tapi hanya nggak bisa bayar utang, oke, kita menunjukkan going concern, kita kasihkan alasan-alasan ke kreditur, kemudian ditetapkan oleh hakim pengawas. Umpamanya hotel yang cukup baik lah tadi Buyang, umpamanya gitu, ya jalan aja, jalan kan masih ada itu menghasilkan. Nah itu harus kas masuknya itu diketahui oleh kurator yang kontrol semua. Going concern terpisah. Cuma kalau sudah busuk barang, misalnya produksi ya, barang-barang produksi, ada mesin-mesin produksi berbusuk, nggak bisa dilakuin lagi, karyawannya pada kabur, udah kerja tempat lain, mau gimana? Going concern. Terus produksinya siapa yang nampung? Yang jualan gimana? Nggak bisa lagi, terpaksa ya memang dibangkrutkan. Nah, itulah bagaimana sebenarnya yang tepat. Pengurus sudah ada rule-nya ya, di etika profesi atau kode etik. Etika profesi dan kode etik itu ada beberapa hal yang dijalankan oleh pengurus dan kurator. Kita sudah dikasih itu oleh organisasi, nah, tinggal bagaimanalah kurator dan pengurus ini bekerja minimal menyelamatkan perusahaan di PKPU atau memperhatikan kreditur betul di kepailitan mengenai tipe-tipe pengurus dan kurator dengan ini apa tujuannya cari duit yang besar-besar yang diuntungkan diri sendiri, harusnya sudah nggak ada lagi lah. Teman-teman harus juga berkaca bahwa pengusaha ini juga sedang sakit gitu loh. Tiba-tiba, wah ini yang untung siapa coba kalau kita pilot? Yang untung siapa? Kuratornya. Seperti itu kan, kita sakit loh. Saya nggak, aduh, berapa sih? Ya kan, kalau kita dapat ya bagaimana baiknya lah. Setuju di sana ngasih, kita juga rela kan terima. Memang ada beberapa sih teman-teman yang lain kadang diperes habis segala macam. Yaitu oknum lah itu ya. Kita nggak diajarin itu. Di pendidikan nggak diajarin itu, di mana juga di senior-senior juga nggak mengajari itu untuk berlaku menyiksa ini barang-barang ini menjadi keuntungan pribadi gitu. Nah, beberapa memang telah dipanggil ke polisian. Cuma dari situ kita ada di warning nih. Perasaan kita ada di warning. Oke, strict. Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan profesi kita. Rule-nya sesuai dengan profesi kita. Itu yang tepat. Nah, di PKPU kita bantu juga lah kalau misalnya si debitur ini kan kadang-kadang nggak ngerti bikin proposal perdamaian. Ya dibantu, nggak bisa dibantu, ya kita angkatlah satu konsultan yang bisa bikin finance-nya ya, draft finance-nya gimana, utang ini, utang ini. Ada, profesi itu ada. Dan yang kalau nanti ya dibantu dengan dibayar oleh debitur gitu. Sehingga masuk akal ini proposal perdamaiannya. Harusnya begitu si pengurusnya. Jangan debitor nggak sanggup bikin asal-asalan, itu terjadi loh. Pengurusnya juga nggak ngerti bikin proposal perdamaian. Waduh, jadi semua kreditornya sementara jago-jago nih semua, dari bank ya kan, dari finance. Ini kan bukan orang-orang yang apa, bukan orang-orang yang kurang pendidikannya kan. Nah itu kita lihat, waduh, agak jelimet sedikit utangnya, begini-begini, ada jaminan ini, ada kolateral segala macam. Maka kita harus bilang, bantulah, yang nggak usah gede-gede lah bayarannya, tolonglah bantu sama konsultan. Nah ini yang penting, Nah ini sudah mulai
teman-teman ada yang pakai itu. Konsultan pajak. Bukan, konsultan keuangan biasanya pakai. Tapi yang Auditor publik. bukan auditor, bukan. Ada konsultan untuk finance, ada. Nah, itu biasa dia merekstrak utang tanpa ada PKPU apa, dia merekstrak utang. Itu ada Bu yang bisa lakukan itu, dan konsultannya ada seperti itu. Biasanya advisor keuangan juga bisa untuk membantu si debitur ini. Ya bisalah ditawar-menawar lah soal fee ya. Sehingga ini selamat. Nah kalau sudah pilot sekarang, bagaimana yang tepatnya? Ya ini tadi. Jangan juga kalau memang itu bukan hartanya si debitor, jangan ditarik-tarik jadi harta debitor. Ini sering terjadi. Ditarik-tarik dari harta debitor biar banyak hartanya. Bahkan kadang-kadang ini si kreditor yang dengan jaminan, dia punya jaminan, tapi ini jaminannya gede loh. Nah, utang kami segini, nanti kami kembalikan kok. Selisih kalau kami lelang sendiri kan ada diberikan waktu 2 bulan lelang sendiri, itu yang punya jaminan. Nah kadang-kadang oleh si kuratornya, aduh kita cincin aja nih, gimana nih, kurangin dulu lah utangnya. Lah kan nggak begitu lah seharusnya kan. Ya berapapun hutangnya kita akui lah. Kalau di PKPU Bu, utang berbeda utang itu kan ada namanya pencocokan utang. Itu sering terjadi di PKPU antara debitor dengan kreditor nggak cocok urusan utang. Maka ini yang ditetapkan oleh pengurus dan oleh si hakim pengawas. Ini juga si pengurus harus benar-benar netral. Kalau memang buktinya memang ini utang, ya utang sekian. Karena tidak ada instrumen lagi di PKPU Bu soal utang, kecuali di pengadilan lain nanti dia gugat. Perdata misalnya. Perdata ya. Tapi di pilitan perbedaan hutang direspon. Keberatan bisa, ada instrumennya, ada pengadilannya, ada sidangnya begitu. Sehingga nanti kurator tinggal terima berapa yang diputus soal perbedaan hutang antara debitor dengan kreditornya. Itu kira-kira beberapa hal pengurus dan kurator harus bersikap profesional lah, seprofesionalnya. Jangan merugikan si debitor ini, kan kasihan juga ya. Saya juga dari sisi, nggak dari sisi kasihan sebenarnya, dari sisi etika kita lah. Itu kira-kira. Bang, saya ingin mengambil contoh kasus PT Istaka Karya. Itu kan para kreditur sudah menunggu 10 tahun untuk kejelasan terkait dengan pembayaran hutang PT Istaka Karya. Sebelumnya ada homologasi di sini. Ya. Dan biasa. 10 tahun kemudian muncullah dan dipilotkan. Sekarang udah ada putusan pilot. Nah ini menurut Abang fenomena apa nih? Itu biasa Bu dilakukan oleh hasil PKPU yang homologasi. Saya juga pernah megang itu. Walaupun 10 tahun? Nggak apa-apa, kan ada apa nih? Tenggat waktu. Ada tenor-tenornya kan di dalam perjanjian itu. Tidak dilaksanakan oleh debitur pembayarannya. Kreditor ini membatalkan perjanjian itu. Membatalkan, dengan dibatalkannya diajukanlah pilot. Karena melihat ketidaksanggupan debitor. Nah, mengapa dia tidak sanggup? Ya tadi, pohon itu baik dilihat dari buahnya. Buahnya keriput-keriput, udah jelas lah ini. Nah, gitu aja. Saya nggak bisa secara teknis, saya juga nggak baca semua berkas dari Istaka. Cuma kalau dari yang saya bilang dari awal, Istaka ini kan kontraktor. Adikarya, Tamakar, Istaka, dan proyek-proyeknya besar-besar Bu, ya kan? Tapi kalau nggak bisa membayar ya saya nggak tahu lagi lah. Saya nggak tahu mengapa begitu ya. Dan hasil karya dari para kontraktor ini dalam hal ini kreditur itu sudah dinikmati oleh negara kan, kayak jalan tol. Justru itu banyak terjadi, sudah jadi proyeknya si tadi ya yang utang yang memberikan material, yang memberikan modal nggak diganti. Ya. Itu banyak terjadi Bu di kontraktor. Digerogotin dari dalam. Iya. Ini saya nggak mau bicara Istaka, tapi saya bicara yang pernah saya alami. Ya. Maaf ya kalau bicara yang saya alami. Ternyata ini kebetulan ada berapa? Ini swasta ya. Tapi setipe. Si kontraktor ini, perusahaan ini bagus. Setiap dapat masuk tender bisa menang gitu ya. Terlepas di mana bisa menang ya. Cuman yang jelas dia adalah pekerjaan. Setelah itu untungnya dia nikmatin sendiri untuk beli ini, untuk beli aset, bukan untuk bayar utang.
Itu yang terjadi. Bahkan untuk bikin ini loh untung nih. Oh, rupanya sana ada kerjaan lagi, kita pakai aja ke sana. Semua modalnya kerjaan. Nggak kita lihat itu hitungan-hitungan angka lagi. By feeling aja. Itu rata-rata kalau di swasta seperti itu rata-rata perusahaan keluarga yang godfather-nya yang menentukan. Oh, bayar utang segini. Oh, nggak ada, nggak usah bayar utang. Lu beli mobil aja. Kan masih banyak ini, butuh kita mobil truk segala macam. Beli alat berat. Malah ke sana larinya. Karena kita mau buka lagi proyek di pedalaman sana. Nah, utang nggak dibayar, sampai nangis si kreditur jadi. Wah, ini bertahun-tahun pas kita ke rumah, wah mobilnya bagus, truknya ada, mau kemana uang kita kan gitu. Seolah-olah sehat, cuman inilah tadi satu hal, uang yang seharusnya dipakai untuk membayar utang tadi pakai untuk yang lain. Itu kan sebenarnya bukan urusan si kreditur membangun jalan atau gedung, contohnya gedung imigrasi yang di Jakarta Selatan. Itu krediturnya udah tua, dia nunggu 10 tahun sampai datang ke pengadilan juga. Saya lihat apa nggak tersentuh gitu loh. Di beberapa BUMN saya lihat kontraktor lain begitu juga, kontrak konstruksi yang lain itu ya, mereka itu sebenarnya dari sisi struktur perusahaan mereka melepas beberapa bisnis, misalnya strukturnya tukangnya mereka itu bukan pegawai tetap, ya kan, pegawai kontrak juga, sehingga namanya istilah mandor tukang gitu. Di dalam, kalau saya pernah menangani beberapa kontraktor ada mandor tukang. Jadi kalau dia menyelesaikan sebuah proyek bangunan, diangkatlah mandor tukang ini, mandor tukang. Jadi dia bawa tukang sendiri yang spesial nih biasanya. Untuk pipa, untuk keramik, untuk air, itu ada mandor tukang sendiri. Dari situlah dibayar biasanya. Mandor tukang ini untuk menyelesaikan beberapa. Maksudnya ada dana talang dari si. Iya, mandor tukang biasanya ngerjain. Nah, ini kemudian selesai termin ini, kan ini kepada boyernya, kepada pemilik proyek kan, yang memberi kerja majikan. Si kontraktor akan lagi, dari situ dia bayar ke mandor tukang. Nah, si kontraktor ini kadang nggak dibayarkan. Ini yang banyak terjadi. Nagih-nagih ini, sampai nendang pintu segala macam. Sementara saya sebagai kontraktor, saya pakai ke tempat yang lain. Hanya itu Bu alasannya. Pakai ke tempat yang lain saya nggak tahu ya. Bukan peruntukannya berarti. Bukan. Tapi kalau dari dari kalau efisien, even margin atau untungnya tipis, itu ada aja bisa kok bayar. Seharusnya tidak terjadi masalah ini. Saya lihat kontraktor yang sehat ada yang sehat, betul-betul dia disiplin, walaupun untungnya dikit, disiplin benar. Berarti kalau saya diurut-urut, adanya di permasalahannya itu di middle, di internal perusahaan itu. Internal perusahaan. Apakah ini jadi saya contohkan kalau perusahaan keluarga rata-rata kebijakan dari si pendiri kan, pemilik. Nah, kalau apakah di BUMN seperti itu? Kayaknya mirip gitu ya. Ini para direksinya ada komisaris, ada kepentingan kelompok, ini membutuhkan beberapa dana, ya ini ditarik ke sana, ditarik ke sini. Jadi artinya menimbulkan masalah yang pada saat blunder. Kalau istilah teman-teman ya, teman-teman yang ada itu, oh kita jadi ATM ini, ATM-nya institusi ini, ATM ini, ATM-nya ini, itu. Kadang-kadang ya mari juga ya pemerintah, Kementerian BUMN, lindungilah direksi-direksi yang ditekan oleh institusi swasta maupun pemerintah. Juga dilindungi bagi direksi yang betul-betul murni menggunakan entitas bisnis. Kadang mereka juga kok nggak dilindungi, tiba-tiba gue diminta dipecat, gitu loh. Kan kebijakan gue melindungi ini. Kadang ini kepentingan nih terjadi, wah pecat itu, wah saya gue nggak dikasih gini, nah, gitu kan. Jadi banyak terjadi, sehingga terpaksa lah daripada gue nggak dapat kerjaan lagi, jadi pecat dari direksi, lama dapat kerjaan lagi, ya udahlah kita nurut gitu. Apalagi sang direksi memang ketika diangkat dari ke sebuah BUMN itu didukung oleh ini golongan-golongan ini tadi, ya kan? Nah golongan-golongannya minta jatah. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Karena terjadi kasih ini nih. Ya balas budi. Hampir sama lah semua saya lihat. Tapi yang jelas kalau ini bagian dari perubahan Kementerian BUMN. Tapi tambah satu lagi lah, lindungilah para direksi
yang telah benar-benar. Kan gampang, direksi yang serius itu mudah kok, bilang mudah, semudah kita melihat buah tadi. Kalau persentase direksi benar dan direksi nggak benar ini berapa persen? Saya, ini teman-teman nih, nggak semua sih saya lihat, ada bagus juga ada enggak. Saya lihat kayaknya 25% BUMN ini baru bagus, 70% aduh menyedihkan. Bang, yang kreditur itu kan nggak hanya Istaka Karya, Tuh. ada Merpati, terus dan banyak lain yang perusahaan BUMN. yang BUMN yang sedang menuju pil pahit yang mungkin pil pahit dari kayu mahoni atau apa yang pahit banget itu kan. Itu kan apa yang Abang ingin sampaikan untuk para kreditur, terutama Istaka Karya ini yang lagi harap cemas. Dari komunitas ya, teman-teman yang bekerja sama dengan BUMN, ada istilah gini, aduh mas, kalau kerja sama deh, pesanan dari BUMN, pesanan dari pemerintah, aduh susah banget bayarnya. Ini terjadi. Nggak usah kita bilang dari pemerintah dia, mereka bilang kalau kerja sama dengan saya ini gimana, aduh kita suplai ini, aduh lama banget, suplai bata aja lama, suplai semen aja lama, bahkan minta diskon lagi, udah minta diskon lama bayarnya. Kalau masalahnya diskonnya buat ini nggak tahu saya, ya itu tadi saya tadi angka 75% bahwa ganjil harga apa ya? BUMN ini apa belum dalam penelitian ya, tapi saya hanya meraba dari buahnya aja. Ini kok kayaknya hampir semua ya. Buah dari BUMN asem. Ini asem kayaknya. 75% itu kok kayak apa ya? Karena kalau saya ngomong ini dari mana angka sampean gitu loh. Enggak dalam penelitian, tapi saya lihat kok berat susah. Susahnya gini loh, utangnya banyak, nggak kebayar. Betul loh, kita periksa lah, utangnya banyak, nggak kebayar. Nah, saya juga lihat, maaf ya, BCA sebagai bank swasta, aduh rapi banget, rapi loh. ATM-nya selalu ditiru bahkan. Loh, kok bank BUMN beda ya, saya pikir. Nggak ada susahnya sih. Saya pikir mereka udah swasta banget gitu ya. Nah, saya nggak tahu lah kondisi dalam, tapi kok begini. Bahkan apa ya, kalau di BUMN ini, bank-bank BUMN-nya ngantri agak gimana gitu. Kalau di bank swasta ini cepet. Memang ada sih bank swasta yang nggak terlalu bagus, memang ada BUMN yang baik. Kalau menurut Abang, apa tindakan konkret dari pemerintah? Ini last question. Apa tindakan konkret dari pemerintah untuk melindungi sektor usaha dalam hal ini kreditur? Oh, kreditur. Kalau kreditur nggak ada lagi perlindungannya Bu, kecuali dari penjualan aset yang pilot Bu ya. Yang pilot. Sebenarnya itu cuma nggak mungkin lagi disuntik dana dari APBN untuk bayar kreditur. Soalnya waktu kalau kita mundur, ini last question cuman agak panjang kayaknya. Untuk kasus Istaka Karya itu kalau nggak salah di tahun berapa itu sempat mau ada suntikan modal tapi ditolak oleh PPA. Yang saya perusahaan pengelola aset. Ya, ditolak, berarti artinya mereka memang udah mau, udahlah ini udah buahnya busuk semua, disuntik gula juga nggak bakalan manis. Iya, tepat. Sebelum masuk modal, seluruh hal ataupun variabel dinilai. Dinilai seluruhnya. Memungkinkan nggak ini kalau disuntik? Nggak sembarangan nyuntik. Karena kalau nyuntik nggak dengan perhitungan, dengan manajemen risk misalnya, itu, aduh, sayang miliaran itu, susah nanti. 600 miliar. Malah lebih parah lagi. Jangan-jangan masuk ke meja jaksa nih. Siapa yang nyuruh ini disuntik lagi? Terus boleh ditarik-tarik. Maka untuk menyuntik ya jangan kasus PLBU ya, jangan seperti itulah terjadi. Tapi kalau kalau mau menyuntik sebuah harus hati-hati betul. Saya setuju itu, hati-hati sekali. Apakah sudah siap atau kalau nggak siap main disuntik aja, ini uang melayang. Jadi blunder kan? Blunder. Yang mau ngasih siapa? Dicek satu-satu. Masuk ke meja jaksa. Kelar lah kalau udah masuk ke jaksa. Kita juga sudah amburadul lah semua. Tadi yang mau untung malah kebablasan masuk sel kan gitu. Nah, pemerintah sudah benar. Satu hal yang sudah benar, membiarkanlah BUMN itu seleksi alam. Sudah benar. Dua, memperkuatlah kerja komisaris
dari sumber daya direksi, kemudian pengawasan dari pemilik. Siapa pemilik BUMN? Ya, Kementerian BUMN, pemerintah sebenarnya, cuman kan diwakilkan oleh Kementerian BUMN. Dia kan pemilik, ya kan? Ngawasi kayak bagaimana? Seperti saya punya klien misalnya, dia ngecek badan usaha dia ngecek betul-betul detail. Ngapain aja lu? Gini semua. Itu kok gini? Ya begitu detail lah. Ya. Kalau dibiarkan juga ya nggak benar juga. Karena seperti kita gini, kalau kita ditinggal guru kelas kosong, apa sih yang terjadi pada murid-murid? Gurau semua kan, amburadul, nggak ada ketentuannya. Tapi kalau ada pengawasan dari komisaris, ada juga penelitian manajemen risk dari pemilik, kemudian direksinya juga taat dari SOP, taat asas, saya pikir BUMN akan semakin maju. Sumber daya, udah lihatlah kita pengumuman tuh S1 universitas pasti negeri-negeri. Wah, kalau ini nggak kurang sekolahnya Bu, nggak kurang sekolahnya. Cuman sistem. Iya, jadi jadi nggak mental bisnis yang dikembangkan, mental mengawasi, manajemen, risk, semua itu kan masuk ke situ semua. Nah ini yang kasihannya, pemerintah perkuat lah itu. Kalau mau BUMN ini maju. Saya juga dari anak BUMN, gitu. Orang tua saya di BUMN. Cuman saya udah belakangan kenapa saya nggak masuk BUMN? Ya karena saya gagal tesnya, kan gitu aja. Jadi saya masuk gimana? Sumber dayanya bagus gitu. Tapi kok bisa bangkrut? Kayak mau bangkrut, banyak loh. Yang di BKPU ntar lagi menyusul nih. Yang bilang sehat-sehat itu enak aja, ntar lagi menyusul, lihat aja. Ini baru istaka. Berikutnya, jangankan yang 6 ini, yang lainnya pun siap-siap. Kalau komisaris, direksi, Kementerian BUMN tidak berubah cara pandangnya terhadap bisnis ini, setiap bisnis. Oke, begitu Bang. Iya. Nanti kita sambung lagi, ini menarik, cuman karena waktu. Iya ya. Ya, jadi nanti kita sambung lagi. Iya. Terima kasih.